Welcome the research on economic highlights Road TV. Akhir ini banyak sekali berita tentang utang pemerintah yang jatuh tempo di tahun 2025 ini. Jadi berita yang sangat menyita perhatian publik, yaitu yang membuat kaburnya investor-investor asing membawa dolar pulang kampung ke Amerika Serikat sehingga rupiah jatuh sudah 16.400 minggu kemarin. Itu disebabkan karena berita yang beredar bahwa utang Indonesia jatuh tempo 1.000 triliun. Sebenarnya keliru ya. Jadi bukan 1.000 triliun utang pemerintah, tetapi itu adalah yang benar adalah itu adalah sertifikat sekuritas rupiah Bank Indonesia, jadi SRBI. Jadi itu ada dua yang menerbitkan surat utang, itu bukan hanya pemerintah tetapi Bank Indonesia. Jadi SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, ada juga yang namanya sekuritas, ada dua produk ya, selain Sekuritas Rupiah Bank Indonesia SRBI, bisa juga Sekuritas Valuta Bank Indonesia, itu dalam mata uang asing. Tapi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia itu adalah utang yang dikeluarkan Bank Indonesia, dibangun untuk menarik rupiah dari peredaran. Jadi tujuannya adalah supaya jumlah uang yang beredar ya di masyarakat ya jadi berkurang. Jadi tujuan SRB itu untuk menekan pelemahan nilai tukar rupiah ini terhadap mata uang US dollar atau mata uang asing. Jadi kuncinya adalah menekan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Jadi makanya Bank Indonesia mengeluarkan SRBI ya. Jadi sebenarnya SRBI yang jatuh tempo di tahun 2025 ini itu bukan senilai 1.000 triliun, tetapi yang benar adalah SRBI 2025 itu mencapai 922,4 triliun. Jadi mendekati 1.000 triliun. Nah, SRBI ini jadi kalau jatuh tempo itu adalah tanggung jawab Bank Indonesia, bukan pemerintah. Jadi tidak ada pengaruh dengan pemerintah ya. Jadi kita bicara dulu mengenai SRBI yang 922,4 triliun ini. Nah, bisa juga bagaimana caranya Bank Indonesia untuk membayar SRBI ini. Nah, SRBI ini, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia ini, itu jangka pendek. Jadi antara 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Jadi di bawah 1 tahun. Jadi itu memang tidak terlalu berpengaruh. Kalau Bank Indonesia bisa juga untuk membayar SRBI, bisa juga mengeluarkan lelang. Jadi menjual lagi surat utang SRBI baru untuk melunasi yang jatuh tempo yang setiap tahun ini, yang antara 6 bulan. Jadi SRBI yang jatuh tempo di tahun 2025 ini itu berkisar antara bulan Mei dan Juni jatuh temponya. Jadi nilai yang terbesar mungkin di sekitar Mei dan Juni. Mungkin saja sebelum bulan-bulan tersebut Bank Indonesia sudah bisa mengeluarkan lelang SRBI baru. Nah, selain itu juga pendapatan dari Bank Indonesia bisa dari transfer-transfer seperti BI Fast, ETGS, dan lain-lain. Bank Indonesia juga mengeluarkan SRBI itu, juga Bank Indonesia membeli surat utang negara atau surat berharga negara SBN. Nah, itu juga merupakan pendapatan Bank Indonesia untuk bisa membayar utang-utangnya. Tetapi yang di sini yang kita bahas di sini yang menjadi poin penting di sini, bahwa negara ini dalam tahun 2025 ini adalah tahun yang sangat rumit, sangat gawat, yang bisa antara 2025, 2026 sampai 2027 negara Konoha ini, Indonesia ini itu bergelut dengan masalah pembayaran utang. Tidak habis-habisnya hanya mengurusin bayar utang dan mengurusin bagaimana
pos-pos anggaran pendapatan belanja negara yang berkurang. Jadi pusing sampai 2025, 2026, 2027. Nah, pada tahun 2020, setelah masa kelam itu, masalah memuncaknya virus COVID-19 membuat pandemik, ya. Nah, disitulah banyak pemerintah tidak punya dana untuk membiayai banyak sekali masyarakat yang sakit, membiayai rumah sakit, dokter, membiayai vaksin, membiayai bansos-bansos untuk segala macam masalah di pandemik, ya, bagaimana ada PSBB, ya, lockdown dan segalanya. Nah, pemerintah butuh dana yang besar. Dan inilah dana yang besar yang pemerintah butuh sepanjang sejarah. Ya, hutang pemerintah yang besar dibanding hutang-hutang sebelumnya. Itu di tahun 2020 pemerintah berutang. Pemerintah berutang mengeluarkan obligasi spesial khusus. Obligasi itu jatuh temponya 5 tahun. Jadi tahun 2020 jatuh temponya ya tahun 2025 ini. Nanti ada obligasi yang pemerintah keluarkan lagi ya untuk dana-dana beli vaksin lah, beli membiayai rumah sakit lah, membiayai tunjangan-tunjangan, bansos dan segala macam. Itu di tahun 2021. Jatuh temponya 5 tahun, berarti tahun 2026. Nah, terakhir lagi pemerintah mengeluarkan obligasi spesial itu di tahun 2022. Nah, jatuh tempo 5 tahun, yaitu di tahun 2027. Jadi, yang tadi saya bilang, sepanjang tahun 2025 ini, 2026, pemerintah akan pusing untuk mengurusi jatuh tempo hutang yang besar. Nah, untuk tahun 2025 ini, jatuh tempo hutang pemerintah itu sebesar 800,33 triliun. Jadi yang benar-benar hutang pemerintah dari obligasi yang jatuh tempo ini 800,33 triliun. Sedangkan itu jatuh 800,33 triliun itu terdiri dari ya utang yang SPN itu, yang utang pemerintah yang untuk melayani masalah-masalah COVID-19 itu adalah 705,5 triliun, sedangkan 100,19 triliun itu adalah hutang dari pinjaman. Jadi hutang yang jatuh tempo 705,5 triliun ini adalah hutang yang obligasi yang dikeluarkan pemerintah ini adalah sebenarnya tidak masalah ya. Karena ini adalah obligasi yang dibeli oleh Bank Indonesia. Jadi pemerintah sudah deal khusus dengan Bank Indonesia bahwa obligasi spesial senilai 705,5 triliun ini yang digunakan untuk membiayai masalah pandemik, ya, itu selama tahun 2020, 2021, 2022 itu yang membelinya. Jadi pemerintah tidak menjual ke masyarakat, tidak ada satupun orang, dan memang aturannya tidak boleh membeli. Ini hanya khusus yang beli adalah Bank Indonesia. Itu artinya apa? Artinya di kondisi ini adalah Bank Indonesia cetak uang untuk mendanai beban yang harus ditanggung pemerintah untuk membiayai masalah-masalah pandemik. Jadi pada masa tahun 2020, 2021, 2022, obligasi hutang pemerintah itu dibeli oleh Bank Indonesia dengan cara mencetak uang. Dan jatuh temponya 5 tahun. Jadi antara 2025, 2026, 2027. Ya, paham ya? Nah, dan pemerintah sudah deal dengan Bank Indonesia
Misalnya jatuh tempo nanti ini tahun 2025, jika pemerintah tidak mampu untuk membayar utang 705,5 triliun ini, mungkin bisa ada deal untuk di roll over, ya, utangnya diperpanjang lagi, atau artinya di reschedule lagi. Jadi ini memang tidak masalah. Tetapi masalah ini akan terdengar di luar. Maka terdengar di investor asing bahwa pemerintah tidak mampu untuk membayar utang yang jatuh tempo. Maka itu menjadi presiden buruk, masalah ketidakpercayaan terhadap kondisi pemerintah, ya. Karena pemerintah untuk membayar utang itu kan butuh dari pajak, bisa dari penerimaan negara dari BUMN, ya, dan juga dari penerimaan negara dari lain-lain. Nah, ini menjadi presiden buruk, menjadi ketidakpercayaan, sehingga nilai obligasi pemerintah itu yieldnya akan naik, imbal hasilnya juga akan naik, ya. Jadi kalau sekarang yang sudah obligasi pemerintah tenor 10 tahun itu di 7,1%, maka ya, pasti juga untuk menarik kepercayaan, menarik minat, karena ini kan berisiko. Kalau maka berisiko gagal bayar, maka imbal hasilnya pasti akan lebih tinggi, ya. Dan juga otomatis dengan kondisi seperti ini, walaupun ini tidak berpengaruh, ya, pemerintah pasti masalah hutang ini selesai, tetapi dampaknya adalah rupiah makin anjlok, dolar itu makin naik. Apalagi kondisi global yang tidak menentu dengan kebijakan Donald Trump proteksionisme ini yang membuat pertumbuhan ekonomi menurun dan membuat dan juga inflasi yang tinggi, ya, karena perang tarif, perang dagang ini membuat dolar makin naik, maka obligasi justru di bond pemerintah Amerika Serikat itu yang akan diburu oleh para investor di dunia. Maka berarti obligasi di sini akan tidak laku, maka di luar di Amerika yang dengan adanya potensi suku bunga Amerika yang mungkin tahun ini tidak naik karena inflasi yang tinggi, ya, bisa berdampak, ya, ke nilai tukar dolar yang makin naik, rupiah makin anjlok, ya. Nah, kalau rupiah makin anjlok, ya, maka pemerintah juga harus bagaimana supaya menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah itu. Ya, Bank Indonesia juga harus mengeluarkan SRBI jangka pendeknya itu untuk menekan pelemahan nilai tukar rupiah itu, supaya orang itu jangan banyak yang memborong dolar. Dia harus bagaimana menaikkan SRBI-nya, mungkin bisa 7,5% atau 8% untuk menarik orang supaya tidak memborong dolar tetapi menyimpan uang, membeli SRBI itu. Nah, inilah yang semakin tinggi nilai SRBI itu, maka makin seret likuiditas. Maka itu juga mengganggu pengaruh dampak terhadap ekonomi keseluruhan. Jadi akhirnya apa? Obligasi-obligasi dari perusahaan-perusahaan swasta itu pasti akan tidak laku di pasaran. Karena orang lebih condong ke SRBI atau obligasi negara. Swasta pasti berisiko. Maka swasta akan jor-joran dengan yield yang tinggi, imbal hasil yang tinggi, sehingga ini akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan, kondisi investasi yang tidak baik karena terlalu tinggi bunga yang ditawarkan atau yield yang ditawarkan ini. Jadi otomatis di sini kondisi pertumbuhan ekonomi akan menurun jika kondisi ini akan terjadi. Kalau obligasi dari swasta tidak laku di pasaran.
Artinya akhirnya ada pelemahan ya, pertumbuhan menurun. Nah, ini akan terjadi pasti kondisi seperti ini karena ini antara jatuh tempo utang ini memang pasti tidak masalah. Tetapi dengan terdengar di luar itu adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan ini membuat dolar itu makin menguat, rupiah itu anjlok. Jadi tahun 2025 ini adalah titik mulanya rupiah akan anjlok tajam sampai ke tembus 18.000. Dan tahun depan juga masalah besar jatuh tempo obligasi spesial pemerintah yang sekitar 705 triliun itu di tahun 2026 juga akan menjadi masalah juga, dan di tahun 2027 akan menjadi masalah juga. Maka bisa dipastikan bahwa tahun 2025, tahun 2026, tahun 2027 negeri Konoha Indonesia ini akan bergelut terus dengan masalah-masalah utang. Dan masalah yang utama adalah pembiayaan negara, anggaran pendapatan belanja negara yang berkurang. Sementara besok ini tanggal 20 Januari 2025 Presiden Donald Trump dilantik, maka kebijakannya dia membuat inflasi kembali di Amerika Serikat, membuat suku bunga naik, maka obligasi Amerika Serikat akan naik, maka selesailah negeri Konoha ini. Sahamnya akan jatuh dalam. Karena ya itu tadi, suku bunga makin tinggi, suku bunga surat utangnya makin naik, ya, dolar makin naik, inflasi otomatis terjadi di negara Indonesia, negeri Konoha ini. Nah, ini masalah yang membuat kita menarik napas panjang, karena ini masalah yang sangat-sangat tidak bisa dihindarkan. Memang sudah saatnya rupiah akan anjlok, dolar akan naik. Karena dolar naik itu bukan hanya di sini, tetapi di dolar itu naik membuat semua mata uang di dunia ini melemah terhadap dolar. Jadi kita akan kena dampaknya. Itu sudah pasti. Maka Anda harus trading di futures market. Itu satu-satunya jalan adalah kita harus manfaatkan kondisi ini untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Yaitu apa? Anda harus trading. Ya kalau Anda suka emas, ya, daripada memang Anda simpan di logam mulia emas, tetap saja harganya naik, tetapi untuk lebih besar keuntungannya, ya, yang cepat, ya, dari inflasi yang akan terjadi nanti. Kalau misalnya dolar naik, rupiah anjlok, ya udah pasti inflasi. Anda harus trading. Tiap hari Anda bisa dapatkan uang, mendapatkan cuan di trading gold futures. Atau Anda ingin trading currency, Anda kalau ada kenaikan US dollar terhadap mata uang major currency di seluruh dunia, Anda bisa trading, ya, di forex, ya, Anda bisa trading British pound terhadap US dollar, trading euro terhadap US dollar, dolar dengan Japanese yen, dolar dengan Swiss franc, ya, Australian terhadap dolar. Anda bisa trading indeks saham karena indeks akan jatuh, disitulah Anda mendapatkan peluang cuan besar. Itu semua ada di futures market. Segera hubungi saya di 0813 9846 9746, 0813 9846 9746, atau ada nomor saya di deskripsi video di bawah ini. Jangan lupa, ini peluang ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Indonesia akan bergelut dengan hutang-hutang yang besar 705,5 triliun tahun 2025 ini diselesaikan dan tidak diselesaikan karena ini adalah cetak uang dari Bank Indonesia, dan mungkin sudah di deal khusus bahwa mungkin
tidak dibayar, diperpanjang lagi, ya pemerintah dengan Bank Indonesia, tetapi ini menjadi presiden buruk bahwa ada risiko default surat utang di Indonesia, membuat obligasi kita tidak akan laku. Itu membuat rupiah makin anjlok. Ini pasti terjadi. Ya, jangan lupa subscribe channel Research on Economic Highlights Roh ini. Sukses untuk Anda.